Kebakaran hebat menghanguskan 5 rumah warga di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Angin yang bertiup kencang membuat api dengan cepat membesar dan menyambar ke bangunan lainnya. Sedikitnya 11 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Berselang 1 jam, api pun akhirnya dapat dipadamkan. Saksi mata di lokasi kebakaran mengatakan api tiba-tiba membesar dan membakar salah satu rumah dan terus merembet ke 4 rumah di sampingnya. Setelah kebakaran ada ledakan. Setelah kebakaran, ini 12 saja. Bersihkan di belakang sana kan. 15. Rumput-rumput sama pohon-pohon itu kan kami terbang pakai barang. Habis itu ada ledakan, baru ada ledakan. Meski tidak ada korban jiwa, namun akibat kebakaran tersebut 7 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal dan mengalami kerugian material hingga ratusan juta rupiah. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Kawanan maling motor ini melepaskan tembakan ke arah calon korban saat aksinya terpergok. Peristiwa mencekam ini terjadi di halaman minimarket Kelurahan Margoda di Metro Lampung. Warga yang berusaha mengejar pelaku juga sempat diancam dengan pistol. Menurut kesaksian warga sekitar, pelaku kembali melepaskan 2 kali tembakan ke arah orang-orang yang mengejarnya. Akibat tembakan, kaca minimarket bolong tertembus peluru, sementara calon korbannya selamat. Nah, itu sempat ngelepasin tembakan 1 kali. Nah, habis itu yang ngejar itu akhirnya balik lagi. Setelah balik, katanya ada orang lagi yang nggak ngejar sih, cuman buntutin. Ternyata di si pelaku itu sempat nembakin 1 kali lagi. Teman-teman dari Polres Metro sedang dalam pendalaman dan dalam tahap penyelidikan. Kami tetap berusaha semampunya, kami akan siap menyelidiki kejadian tersebut. Menurut polisi, identitas kawanan maling tersebut sudah diketahui dan kini dalam perburuan. Dari Metro Lampung, Tinus Ristanto melaporkan. Hidup Ojo! Hidup Ojo! Emang gak masuk grup WA? Wah, apa tuh, Bayu? Nah, kan teman-teman hari ini mau demo nih, teman-teman ojol nih, baju udah hijau-hijau kan? Aduh, absen dulu ya. Ini gimana pun juga dapur harus ngebul hari ini. Kalau kita nggak narik, kita nggak dapet duit, serba salah kan? Iya bener sih, tapi kan kita mau perjuangkan nih hak-hak teman-teman ojol nih hari ini udah pada ngumpul di Jakarta, nanti kita mau demo. Betul, tapi saya juga merasakan susahnya di jalan, tarif naik turun, kadang sistem nggak adil. Tapi tetap kita butuh duit buat hari ini. Gimana caranya kalau misalnya kita ikutan demo coba? Ini demo apa sih? Bukan demo masak nih emang? Demo ojol. Oh demo ojol, ya udah nggak jadi deh. Wah, jadi hari ini demo ojol. Tuh. Di Jakarta. Nah, nanti juga kita akan memantau ya pemirsa ya, seperti apa, apakah masa aksi sudah mulai berkumpul di sejumlah titik. Karena informasinya hari ini akan ada demonstrasi besar-besaran ya dari para pengemudi ojek online yang menuntut sejumlah tuntutan. Tentunya nanti kita akan bahas lebih lanjut pemirsa, dan apakah memang seluruh pengemudi ojek online di wilayah Jakarta maupun sekitarnya akan turut serta untuk demo hari ini. Ya, ini kabarnya salah satu tuntutannya adalah ini mereka menuntut untuk meminimalisir atau mengurangi besarnya potongan yang ada di aplikasi. Ya kalau nggak salah tuh sekarang potongannya 20% ya. Kalau nggak salah. Nah mereka ya, pokoknya mereka turunin lah, jangan terlalu besar gitu kan. Itu yang katanya menjadi aspirasi mereka di demo ini. Betul. Nah makanya mungkin juga untuk teman-teman, mungkin salah satu tipsnya adalah jangan berangkat ke kantor ataupun mungkin yang mau kuliah, mau sekolah, ya mau aktivitas apapun, jangan mepet-mepet ya. Betul. Karena kita belum tahu nih. juga ya. Iya. Mungkin kalau mau naik ojol takutnya ntar kok lama nggak dapet gitu. Nah mungkin bisa langsung cari alternatif lain kira-kira naiknya apa begitu. Betul, supaya aktivitasnya tidak terhambat juga tidak telat ya untuk ke kantor ataupun ke sekolah ya. Dan kita nanti akan membahasnya lebih lengkap
pemirsa terkait dengan demo ojol hari ini dalam program Sindo Today. Program yang menghadirkan informasi terhangat hari ini bersama saya Yasmin Natania. Dan saya Bayu Pradana pemirsa, dan seperti biasa pemirsa sebelum kita memulai seluruhnya nih rangkaian Sindo Today hari ini, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Apa saja ya? Ini dia, kita lihat. Banjir bandang dan tanah longsor menerjang pegunungan Arfak, Papua. 1 penambang tewas dan belasan lainnya masih hilang. Pengemudi ojol akan menggelar demo besar-besaran di Jakarta dengan mematikan aplikasi hari ini. Presiden RI berganti, warna pesawat kepresidenan pun ikut berubah. Ya, itu dia pemirsa, ragam informasi akan mengisi Sindo Today. Nanti juga akan ada sejumlah informasi dari mancanegara yang akan hadir hari ini. Namun kita ke informasi pertama terlebih dahulu, di mana banjir bandang dan tanah longsor di pegunungan Arfak menerjang para penambang emas tradisional. 1 korban meninggal dunia dan belasan orang yang belum hilang, maksud kami yang hilang belum ditemukan. Banjir bandang dan tanah longsor menerjang Kampung Jim, Distrik Catubo, Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Shalom, selamat pagi. Bencana ini menewaskan seorang pria bernama Harun Meidotga, 22 tahun. Sementara itu, 19 orang lainnya hingga hari ini masih dinyatakan hilang. Sedangkan 4 korban luka-luka sedang dirawat di puskesmas. Kepala Basarnas Manokwari, Yefri Sabarudin mengatakan saat ini tim SAR sudah tiba di lokasi untuk mengevakuasi korban. Sudah bergerak menuju ke LKK dan melakukan asesmen dengan menggunakan drone. Nah, dari situ tergambar bahwa memang lokasinya ada beberapa lokasi yang terdampak longsor dan beberapa nampak beberapa korban yang dalam kondisi meninggal dunia atau MAC Delta, sehingga teman-teman dari tim SAR gabungan yaitu TNI Polri, kemudian aparat pemerintah setempat, dari BPBD dan puskesmas dan rumah sakit setempat telah menuju lokasi untuk melakukan evakuasi terhadap korban yang terlihat melalui asesmen menggunakan drone kami dari Basarnas. Sementara petugas Polres Pegunungan Arfak, Papua Barat melakukan operasi pencarian 19 warga yang hilang akibat banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Distrik Catubo, Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat. Saat ini Kapolres Pegunungan Arfak, Kompol Bernardus Okoka, bersama tim gabungan dari Basarnas dan TNI beserta personil dari Polres Pegunungan Arfak sedang menuju ke lokasi hanyutnya para korban banjir bandang tersebut guna upaya pencarian dan evakuasi korban. Kami turut prihatin atas terjadinya kejadian banjir bandang bencana tersebut yang menimpa Kampung Jim, Kampung Meyes, dan kami berharap masyarakat bisa turut membantu proses pencarian dan evakuasi. Banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Kampung Jim, Distrik Catubo, Kabupaten Pegunungan Arfak disebabkan curah hujan yang tinggi sejak 4 hari terakhir. Lokasi longsor merupakan daerah tambang emas ilegal. Dari Pegunungan Arfak, Papua Barat, Chandri Suripati Anyus melaporkan. Pemirsa, diguyur hujan selama 2 jam, tebing di Desa Nagrek, Kendan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat longsor. Ya, 3 warga luka-luka dibawa ke rumah sakit.
Tebing sepanjang 40 meter longsor di Desa Nagrek Kendan, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung. Longsor terjadi usai kawasan Nagrek diguyur hujan lebat selama 2 jam. 6 rumah warga dan kantor Desa Nagrek Kendan rusak. 1 rumah nyaris rata dengan tanah, 1 mobil rusak parah. 3 warga tertimpa material longsor dilarikan ke RSUD Cicalengka. Warga mengaku mendengar suara gemuruh sebelum longsor. Hujan paling udah 2 jaman ya. Jadi selesai hujan paling setengah jam atau 1 jam. Kejadian longsor. Sebelumnya ada suara gemuruh atau kayak gimana? Gemuruh. Warga diminta lebih waspada karena cuaca buruk masih terjadi di Kabupaten Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu melaporkan. Sementara di Karawang, Jawa Barat, banjir masih merendam hingga ketinggian 2 meter, pemirsa. Akibatnya aktivitas warga lumpuh. Senin pagi banjir masih merendam wilayah Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Karawang. Banjir belum surut karena debit air masih tinggi akibat meluapnya Sungai Cibeal dan Sungai Citarum. Ketinggian banjir di permukiman bervariasi 1 hingga 2 meter. Akses jalan terendam hampir 1 meter melumpuhkan aktivitas warga. Banjir belum surut, sebagian warga masih bertahan di rumah. Tim kontributor iNews melaporkan. Kabar mengejutkan pemirsa, ex-Menkominfo Budi Ari Setiadi disebut dalam dakwaan kasus suap pengamanan situs judi online. Budi Ari bahkan disebut menerima jatah 50% dari keseluruhan website yang dijaga. Mantan Menkominfo Budi Ari Setiadi terseret kasus pengamanan judi online dengan terdakwa Zulkarnain Apriliantoni. Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu pekan lalu, Budi Ari yang juga Ketua Umum Projo itu disebut menerima jatah 50% dari tiap website yang diamankan dengan tarif 8 juta per website. Meski demikian, jaksa tidak menjelaskan detail bagaimana proses Budi Ari bisa mendapatkan komisi dari praktik ilegal tersebut. Sementara itu, dalam keterangannya, DPP Projo pasang badan membela Budi Ari. Sekjen DPP Projo Handoko meminta publik menghentikan framing jahat terhadap Budi Ari. Ia menyebut Budi Ari tidak tahu menahu soal pembagian uang suap, apalagi menerima uang tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, pemerintah dibuka suara pemirsa perihal nama Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi yang terseret dalam persidangan kasus mafia akses judi online di Indonesia. Ya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan menyebut pemerintah menghormati proses hukum yang berjalan dan tak akan mengintervensi. Pemerintah itu menghormati proses hukum. Jadi biarkan saja proses hukum ini berjalan dan kita yakin proses hukum ini akan membuka semuanya dengan terang benderang. Jadi yang salah akan dibilang salah di situ, yang tidak bersalah juga jangan dipaksakan jadi salah kan. Yang tidak bersalah juga nanti tentu akan terbukti tidak bersalah. Jadi kita tunggu saja proses-proses seperti ini dan kita harapkan masyarakat, teman-teman media juga memantau ini dengan proper. Jadi kita tunggu keputusan pengadilannya sehingga kita tidak mendahului keputusan pengadilan. Pemirsa, Budi Ari Setiadi pernah diperiksa polisi terkait kasus judi online di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital. Iya, saat itu Budi Ari diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Pertengahan Desember 2024, mantan Menkominfo Budi Ari Setiadi menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Bareskrim Mabes Polri. Pemeriksaan tersebut terkait kasus judi online di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital. Saya ingin memberikan pernyataan. Yang pertama, sebagai warga negara yang taat hukum, saya berkewajiban untuk membantu pihak kepolisian dalam penuntasan pemberantasan kasus judi online di lingkungan Komdigi. Yang kedua, pemberantasan judi online merupakan tugas kita bersama sebagai sesama anak bangsa. Karena itu perlu konsistensi dan keteguhan hati untuk menuntaskan pemberantasan judi online ini, terutama dalam perlindungan terhadap masyarakat.
Yang ketiga, mengenai materi dan isi keterangan yang saya berikan hari ini, silahkan ditanyakan kepada pihak penyidik yang berwenang. Begitu ya, terima kasih. Ada berapa pertanyaan, Pak? Berapa lama pertanyaan? Mau tahu aja. Apa? Berapa lama diperiksa? Bahwa tidak terlibat dalam Jogging. Pokoknya tunggu keterangannya. Ya. Dari jam berapa, Pak? 2 jam. Ya. Dalam pemeriksaan selama 6 jam tersebut, tim penyidik mencecar 18 pertanyaan ke Budi Ari terkait dugaan penerimaan hadiah atau janji gratifikasi oleh oknum penyelenggara di Kemenkominfo tahun 2023 dan Komdiji periode 2022-2024. Tim penyidik gabungan telah melakukan pemeriksaan terhadap saudara BAS, ya, selaku Menteri Kominfo periode 2023-2024. Diperiksa sebagai saksi, ya, diperiksa sebagai saksi di ruang pemeriksaan di lantai 6, gedung Bareskrim Polri. Kemudian saudara BAS itu tiba di gedung Bareskrim kemarin pukul 10:50 WIB. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dimulai pukul 11:10 WIB dan berakhir di pukul 17:13 WIB, ya. Dalam proses pemeriksaan itu, penyidik mengajukan 18 pertanyaan. Sebelumnya, penyidik juga memeriksa puluhan saksi lain terkait kasus mafia situs judi online yang melibatkan pegawai Komdiji. Tim Liputan iNews melaporkan. Tahun lalu, publik dihebohkan dengan penangkapan sejumlah pegawai Kementerian Komdiji yang terlibat mafia judi online. Nama ex-Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi disebut mengetahui praktek judi online yang dilakukan oknum pegawai kementerian yang pernah dipimpinnya. Kasus mafia akses judi online di Indonesia yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital menghebohkan publik tanah air pada Desember 2024. Di antara 26 tersangka yang ditangkap, 10 diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komdiji. Dari tangan para tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk mobil mewah bernilai fantastis, mencapai 167 miliar rupiah. Tak hanya sampai di situ, kasus mafia akses judi online ini turut menyeret nama ex-Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi. Ia digadang-gadang mengetahui terkait praktik judi online yang dilakukan oknum pegawai kementerian yang pernah dipimpinnya. PPATK saat itu menyebut total perputaran dana judi online pada periode Januari hingga Juni 2024 mencapai 13,2 triliun rupiah. Salah satu penyebab transaksi judi online semakin meningkat lantaran nominal deposito untuk judi online semakin terjangkau bagi masyarakat bawah dimulai dari Rp10.000. Pihak kepolisian berkoordinasi dengan kementerian terkait terus berupaya memberantas judi online. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengungkapkan lebih dari 28.000 rekening diblokir sepanjang tahun 2024 karena terlibat praktik jual beli rekening untuk deposit judi online. Ya, rekening dorman menjadi salah satu modus yang kerap disalahgunakan dalam tindak kejahatan keuangan. Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan bahwa ada 28.000 rekening bank yang diblokir oleh PPATK di berbagai bank. Rekening tersebut disebut rekening dorman, yaitu rekening yang sudah lama tidak ada transaksi, seperti penarikan, penyetoran, bahkan transfer dalam periode tertentu.
Rekening dorman inilah yang rawan disalahgunakan dalam aktivitas ilegal dikendalikan oleh pihak lain. PPATK mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2024, ada puluhan ribu rekening yang teridentifikasi sebagai hasil dari praktik jual beli rekening yang digunakan untuk deposit perjudian online atau judol. Tidak hanya judol, secara masif rekening digunakan untuk menampung dana hasil tindak pidana penipuan, perdagangan narkotika, terorisme, dan kejahatan lainnya. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk menuju ke kawasan Monas untuk melihat upacara Hari Kebangkitan Nasional 2025. Kehidupan yang tenang, perut yang kenyang, dan hati yang lapang. Di bidang kesejahteraan sosial, melalui program makan bergizi gratis, lebih dari 3,4 juta anak Indonesia telah menikmati akses pada makanan bernutrisi dengan target sebesar 82,9 juta penerimaan manfaat hingga November 2025. Langkah yang mungkin terlihat sederhana, tetapi sesungguhnya menjadi landasan penting bagi masa depan bangsa. Sebab kemajuan tidak selalu dimulai dari proyek-proyek besar, melainkan dari sebuah piring makan yang penuh dari anak-anak yang pergi ke sekolah tanpa rasa lapar, dengan semangat belajar yang tumbuh karena tubuh mereka cukup gizi. Di bidang kesehatan, hingga 19 Mei 2025, tercatat sebanyak 4,15 juta orang sudah menerima layanan lengkap pemeriksaan kesehatan gratis. Dan masih terus bertambah mengingat jumlah pendaftar layanan pemeriksaan kesehatan gratis tercatat lebih dari 6 juta orang. Bukan hanya soal berobat, tetapi tentang memberi rasa tenang, memberi bahwa siapapun, dimanapun, berhak merasa aman ketika berbicara tentang kesehatannya. Akses pengobatan tidak lagi tergantung pada tebalnya dompet, tapi pada keyakinan bahwa negara hadir untuk melindungi rakyat. Layanan ini juga semakin dijangkau lewat pemanfaatan teknologi digital. Masyarakat bisa mencari informasi kesehatan, konsultasi dokter secara daring, dan mengakses layanan medis langsung dari ponsel mereka. Dengan cara ini, pelayanan kesehatan menjadi lebih dekat, lebih cepat, dan bisa dirasakan oleh lebih banyak orang. Di bidang ekonomi, pembentukan dan antara investment agency menjadi wujud komitmen untuk mengelola kekayaan nasional secara terarah dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Melalui upaya ini terbuka peluang untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan mendorong pemerataan kesejahteraan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas. Di bidang pengembangan manusia, mempercepat hadirnya pusat pelatihan vokasi dan penguatan talenta digital untuk menjawab tantangan besar di era transformasi digital. Melalui kolaborasi dengan dunia industri, pemerintah Indonesia mendorong terbukanya lebih banyak program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar, termasuk penguasaan kecerdasan artifisial, pengelolaan data, dan keterampilan digital praktis. Sebagai bagian dari upaya tersebut, akan segera diresmikan AI Center of Excellence di Papua, hasil kolaborasi pemerintah dan industri. Sebagai sarana untuk membangun kesiapan tenaga kerja lokal menghadapi transformasi digital. Di saat yang sama, pemerintah juga memperkuat fondasi perlindungan sosial di ruang digital. Peraturan pemerintah tentang tata kelola dan perlindungan anak di ruang digital atau PP Tunas menjadi langkah konkret untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh di ekosistem digital yang lebih aman, sehat, dan beretika. Saudara-saudara yang saya hormati, seluruh upaya ini berpulang pada satu tujuan besar, membangun masa depan yang tidak hanya lebih maju, tapi benar-benar berpihak pada rakyat. Dalam momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini, kita meneguhkan kembali arah perjalanan bangsa. Dan semangat itu, pemerintah telah menetapkan Asta Cita sebagai kompas utama kepentingan nasional. 8 misi besar untuk menghadirkan perubahan yang benar-benar terasa di tengah kehidupan rakyat. Di balik setiap kebijakan fiskal, setiap program sosial, dan setiap langkah strategis, selalu ada satu tujuan yang diingat oleh pemerintah Indonesia,
agar setiap rakyat Indonesia di kota besar maupun di pelosok desa merasa dilibatkan dan diberdayakan dalam kemajuan bangsanya sendiri. Mari kita jaga kebangkitan ini dengan semangat yang sama, seperti akar pohon yang menembus tanah, perlahan tapi pasti, tak terlalu terlihat namun kokoh, menopang kehidupan, karena sesungguhnya kebangkitan yang paling kokoh adalah kebangkitan yang tumbuh perlahan, berakar dalam nilai-nilai kemanusiaan, dan berbuah pada keadilan serta kesejahteraan yang dirasakan bersama. Dirgahayu Hari Kebangkitan Nasional ke-117. Mari melangkah bersama dengan langkah yang tenang, namun penuh keyakinan menuju Indonesia yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih beradab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia tertanda Mutia Piada Afrika. Ya, kita ke informasi berikut ya pemirsa. Dian Sandi, penggugah ijazah Jokowi, mengaku siap membela Jokowi dalam kasus tudingan ijazah palsu. Ya, kader PSI tersebut mengaku punya banyak data untuk memastikan keaslian ijazah Jokowi. Polemik keaslian ijazah Jokowi terus bergulir. Dalam 2 pekan terakhir, puluhan orang telah diperiksa di Polda Metro Jaya atas laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilayangkan tim kuasa hukum Jokowi. Setelah pemeriksaan Roy Suryo CS pada pekan lalu, tim penyidik Polda Metro Jaya hari ini meminta keterangan Dian Sandi Utama, pengunggah ijazah Jokowi. Kader PSI ini mengunggah ijazah Jokowi ke media sosial X pada 1 April lalu. Saya bekerja profesional dan ke depan semua ini sesuai dengan yang saya sampaikan dari awal. Saya ingin ini segera berakhir lah. Saya ingin ini semua berlalu. Hari ini saya terpanggil atas hati nurani saya untuk membuka kebenaran ini. Saya sudah melakukan, seperti yang saya sampaikan ke teman-teman, melakukan riset dari awal. Ya, saya bukan artinya pasang badan untuk Pak Jokowi ya. Tetapi saya memang merasa sedih Pak Jokowi digitu-gitukan sama mereka. Seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, dihina-hina apa segala macam. Selain dimintai keterangan di Polda Metro Jaya, Dian Sandi juga dilaporkan akademisi USU, Profesor Yusuf Leonard Henok, ke Bares Krim Polri. Dian dilaporkan dengan pasal Undang-Undang ITE karena mengunggah foto ijazah Jokowi. Dian Sandi mengaku memiliki data-data lain untuk membuktikan kebenaran ijazah Jokowi. Tim Liputan iNews melaporkan. Dian Sandi, sosok yang mengunggah foto ijazah Jokowi, mengaku sedih dan menjadi bulan-bulanan setelah menjabat sebagai presiden. Sandi tidak terima Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menjadi bahan bercandaan di media sosial. Ada perintah itu keinginan sendiri. Saya marah karena Jokowi digitukan, dijadikan bulan-bulanan sejak kita nggak tahu lah tahun berapa itu. Itu aja sebenarnya. Ketika beliau sudah selesai, tiba-tiba hari ini beliau sudah selesai jadi presiden, tapi masih saja diserang, itu saya tidak terima. Itu yang membuat saya ikut tampil lah untuk menyuarakan ini sebagai dan mencari-cari bukti bahwa beliau ini benar telah menyelesaikan kuliah. Bahkan saya kan dari awal itu saya jalan cari yang namanya Sipan Maru, Sipan Maru itu majalah Perintis istilah zaman dulu itu. Nah, majalah Perintis itulah kemudian yang saya jadikan rujukan awal untuk mencari siapa-siapa teman Pak Jokowi berkuliah. Bahkan majalah Perintis itu pun bukan saya dapatkan dari temannya Pak Jokowi, tapi masih satu dalam kampus Pak Jokowi. Orang tua teman saya lah di Semarang. Sendiri marah gitu di mata abang? Kalau saya karena pendukungnya ya. Beliau ini orang baik lah. Saya kan dari Lombok. Lombok itu Pak Jokowi itu kalah loh. 2 kali pilpres kalah di bawah 30%. Tapi Lombok dibangun begitu bagus gitu sama Pak Jokowi. Itu aja sebenarnya, karena saya sayang lah sama beliau ini. Dan saya tidak terima kalau beliau digitu-gitukan. Saya ingin mengajak teman-teman ini untuk membahas persoalan ijazah ini dengan kewibawaan. Yang dibahas ini adalah presiden dari ke-7 loh yang punya ijazah. Yang membahasnya ini para ilmuwan dan pakar-pakar. Janganlah dibuat jadi bercanda-bercanda gitu. Ketawa-ketawa mengatakan begitu, saya tidak terima itu. Pemirsa, sidang perdana mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Rudi Suparmono, dalam kasus dugaan suap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur digelar hari ini. Ya, Rudi diduga menerima suap $500 miliar dari pengacara Lisa Rahmat.
saat ini. Permintaan pengaturan majelis hakim berasal dari Ibu Ronald Tanur Meriska Wijaya agar anaknya bebas dari hukuman. Lisa menghubungi makelar kasus mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar yang menghubungkan dengan Rudi Suparbodo. Sebagai Ketua PN Surabaya kala itu, Rudi menunjuk 3 hakim yang sudah divonis bersalah menerima suap. Sidang lanjutan dalam kasus suap vonis bebas Ronald Tanur kembali memeriksa Ibunda Ronald Tanur, Meriska Wijaya. Terserah, mau bagaimanapun perkara ini terserah. Ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya sempat menangis saat diperiksa di persidangan dan menyebut dirinya hanya terseret akibat Lisa Rahmat yang merupakan pengacara anaknya diduga memberikan suap agar Ronald Tanur mendapat vonis bebas. Dalam perkara dugaan kasus suap vonis bebas Ronald Tanur, ketiga terdakwa yang terlibat kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ketiga terdakwa ini yaitu Zarof Rikar yang merupakan mantan pejabat Mahkamah Agung, kemudian Meriska Wijaya, Ibu Ronald Tanur, dan Lisa Rahmat, pengacara Ronald Tanur yang diperiksa secara terpisah. Saya memang enggak. Sidang hari ini selesai dan ditutup. Terdakwa sebagai latar belakang pengusaha ya terhadap nilai kontrak yang saudara tanda tangani ya dengan Lisa sebagai kuasa ya. Berapa tadi 1,5 ya. Atau 2,5 1,5 M. Menurut terdakwa itu sudah pantas nilainya atau terlalu murah atau terlalu mahal? Saya sempat bertanya ke teman-teman saya, kata teman saya memang segitu harganya. Jadi saya juga nggak pernah pakai pengacara, jadi saya pikir ya sudahlah nggak apa-apa, memang segitu harganya. Oke, itu untuk tingkat pertama saja atau sampai ke tingkat selanjutnya? Misalnya banding, kasasi jika tidak, waktu itu Lisa cuma bilang sampai selesai, sampai inkra. Merasa bersalah atau tidak dalam kasus ini? Saya tidak bersalah karena saya tidak pernah melakukan apa-apa, Yang Mulia. Jadi saudara tidak merasa bersalah? Tidak, saya tidak melakukan apa-apa. Saya justru sebagai korban di sini, Mang Mulia, karena saya tidak pernah tahu apapun yang dilakukan oleh pengacara anak saya. Sementara itu pemirsa, Zarof Rikar, mantan pejabat Mahkamah Agung, diminta membuktikan kepemilikan barang bukti senilai 920 miliar rupiah dan juga emas berat 51 kg. Ya, jaksa penuntut umum maksud kami meyakini barang bukti itu diterima terdakwa melalui cara yang tidak sah. Dengan dakwaan kita ini kan terkait pasal gratifikasi ya. Tentunya di situ harus juga diurai bagaimana si pihak terdakwa juga harus punya kewajiban untuk membuktikan juga terkait sumber daripada penerimaan yang di barang bukti yang sudah kita sebutkan itu total uang. Kalau sesuai kurs daripada uang dari valuta asing itu dan rupiah itu sekitar 920 miliar. Kemudian juga ada emas 51 kg emas antam tuh. Nah, kalau sesuai dengan dakwaan kita nilai bahwa itu adalah penerimaan yang tidak sah dan juga tidak ada pelaporannya secara gratifikasinya ke KPK. Oleh karenanya dari pihak terdakwa juga punya kewajiban nih untuk membuktikan terkait penerimaan jumlah tadi. Nah, ini disampaikan oleh majelis juga mempunyai ruang hak daripada si terdakwa untuk menyampaikan pembuktiannya di persidangan. Nah, nanti apakah dalam proses, kalau kita sama-sama lihat tadi dalam pemeriksaan terdakwa yang bersangkutan hanya menyampaikan secara secara singkat-singkat saja, kami tidak mendapati nih data-data yang secara persis menjadi update untuk bahwa ini benar perolehan secara sah kan. Namun demikian nanti di dalam ruang pembelaan tentunya dari pihak terdakwa juga harus melampirkan sebagaimana disampaikan oleh majelis hakim bahwa itu adalah penerimaan yang memang yang sah dari terdakwa. Namun dalam hal itu tidak bisa disampaikan data itu, kami juga akan menilai bahwa ini adalah penerimaan sebagai penerimaan yang tidak sah di luar penerimaan yang gaji ataupun usaha dan sebagainya. Lisa Mariana kecewa lantaran pihak Ridwan Kamil tidak hadiri sidang perdana gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Ya, gugatan ini sebelumnya diajukan Lisa pemirsa untuk memperjuangkan hak putrinya yang disebut merupakan darah daging Ridwan Kamil.
Didampingi tim kuasa hukumnya, Lisa Mariana menghadiri sidang perdana gugatan perdata terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Senin siang. Sidang perdana digelar dengan agenda mediasi, namun karena ketidakhadiran pihak tergugat alias Ridwan Kamil, majelis hakim pun terpaksa menunda sidang. Sidang akan kembali digelar pada 28 Mei 2025 dengan agenda yang sama. Lisa Mariana selaku penggugat pun akui merasa kecewa dan menyebut Ridwan Kamil tak menghargai proses hukum. Kecewa, ya kecewa karena kan harusnya hadir ya gitu. Aja. Tadi kecewa nih, kecewa nggak hadir? Ya kecewa, harusnya kan hadir. Datang ke cantik, memang terbiasa rapi, memang harus rapi. Akan dilakukan lagi panggilan kedua terhadap tergugat atau Bapak Ridwan Kamil. Jadi kami berharap juga dari Bapak Ridwan Kamil bermartabatlah hadir hargai setiap proses persidangan ini. Sebelumnya gugatan perdata diajukan Lisa Mariana ke Pengadilan Negeri Bandung untuk memperjuangkan hak anaknya yang disebut merupakan darah daging Ridwan Kamil dari hasil hubungan terlarang. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanwar Candika, iNews melaporkan. Pesawat kepresidenan Republik Indonesia kembali ganti kulit atau berganti warna. Selengkapnya akan hadir usai jeda berikut ini, tetaplah di Sido Today.